cangkir biasa, tapi biasanya cangkir itu cangkir-cangkir dari apa? Apa yang dia mau pertahankan? Jadi kalau misalnya orang Papua dapat PNS, PKW jabatan DPR, tapi mereka dia akan kumpul di kota di sini atau di Jayapura atau di Jakarta. Kenapa? Selamat sore teman-teman, dan hari ini saya Tommy, dan kalau kamu yang baru, welcome to the Classy Family. My name is Tommy, and hari ini saya sama kakak di sini. Nanti kakak akan jelaskan siapa dia, dan ya mungkin seperti itu. Dan ini kakak bisa bilang pemirsa, orang-orang yang nonton, kakak ini siapa, nama perkenalannya. Oke, terima kasih. Selamat datang di Lumbung Kopi Papua. Nama saya Andrew Pahabol, asal Provinsi Papua, dan kabupatennya di Yahukimo. Oke, kakak, ini menarik ya. Saya berapa kali datang sini dan saya lihat kakak punya kopi yang mungkin agak berbeda dengan kopi-kopi yang di luar sana. Kakak bisa cerita sedikit kapan kakak mulai kopi ini? Kapan? Kafe ini kapan? Sebenarnya kalau saya mulai kopi itu hampir 7 tahun lalu ya. Ilmu kopi apa saya mau pelajari. Kemudian mulai jatuh cinta sama kopi itu hampir 3 tahun lalu. 3 tahun lalu kebetulan di Jakarta saya ketemu dengan teman namanya Silvi Dewi Maharani. Kebetulan mereka itu ada dalam Asosiasi Kopi Indonesia. Oke. Ketemu, lalu dia cerita banyak tentang kopi. Kemudian sudah saya tertarik dengan kopi, karena saya prinsipnya segala sesuatu yang saya kerjakan biasanya saya totalitas. Jadi, jadi 3 tahun, hampir 4 tahun sekarang. 4 tahun lalu kami sudah menekuni kopi. Jadi saya juga sebagai Ketua Asosiasi Kopi Indonesia di Papua Barat, dan kami bersifatnya LSM atau edukasi pelayanan kepada masyarakat petani kopi penggiat dengan pelaku. Oke, luar biasa. Yang sedikit menarik begini, di Papua ini kan banyak peluang, opportunity, kita bisa lakukan hal, tapi kadang saya penasaran juga, kenapa kakak memilih kopi? Why you choose kopi untuk menjadi sesuatu yang kakak harus fokus? Potensi apa yang kakak lihat dari kopi ke depan? Ya, terima kasih. Kalau bicara potensi, saya pikir kopi memiliki potensi yang sangat baik, besar sekali, yang baik untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kelangsungan kehidupan alam semesta ini. Iya. Karena semakin hari semakin banyak orang tebang-tebang pohon, dan kampung-kampung juga semakin gundul. Dan kopi itu menjaga kualitas air dan kualitas alam. Iya. Dan kopi itu diwariskan. Iya. Terus yang lain itu saya pikir kopi itu salah satu yang bisa bawa dampak baik untuk kesejahteraan masyarakat maupun pendapatan asli daerah. Luar biasa. Karena pasarannya itu saya sudah lihat, pasarannya itu ada di mana-mana. Pasar lokal pun ada, pasar nasional pun ada, pasar Asia sampai internasional pun sudah tersedia untuk kopi. Jadi saya pikir masyarakat tanam tidak rugi sama sekali. Jadi saya bertugas, punya tujuan, tertarik karena satu, peluangnya ada, pasarannya ada. Bagaimana saya mau kerjasama dengan pemerintah di Provinsi Papua maupun kabupaten untuk kerjasama untuk edukasi kepada masyarakat, pemahaman akan kopi, sehingga ke depannya berharap supaya kopi kita bisa ekspor. Luar biasa, terima kasih kakak. Terus begini, saya penasaran nih, kenapa Lumbung Kopi Papua? What's the meaning? Pasti ada arti di balik nama ini. Ya, betul. Jadi Lumbung Kopi Papua sebenarnya sebuah visi. Kalau bicara nama kafe tidak, tapi ini sebuah visi. Visi itu kami punya harapan Lumbung Kopi itu suatu saat bisa menjadi
lumbung kopi nasional. Nah, lumbung kopi itu sebenarnya itu diartikan tempat penyimpanan kopi. Tempat penyimpanan kopi seluruh pemilik petani punya kopi-kopi kita simpan di lumbung ini. Kemudian dari sini kita kita pilih kopi yang bagus atau tidak bagus dari sini, lalu kita bisa melakukan ekspor dengan kualitas yang terbaik. Luar biasa. Kalau tidak punya wadah ini, betul, kopi kita tidak bisa sampai. Sangat benar. Tidak bisa sampai ke Bali, ke Jakarta, sampai ke sana tidak bisa. Tapi wadah ini dia proteksi petani, tetapi proteksi dia punya kopinya, kualitas kopinya. Sehingga karena kopi ini bawa nama baik Papua. Luar biasa. Ke mancanegara. Alright, good job, man. Ada lagi kakak, saya mau tahu saja kakak selama di sini berlangsung kafe ini, kopi ini, tantangan apa yang kakak lihat dan itu mungkin? Iya, tantangan yang mungkin pertama yang saya lihat itu mau ajak anak-anak, khususnya anak-anak milenial Papua ini berat sekali. Karena hidupnya sudah dimanjakan. Jadi saya mulai pelan untuk bagaimana. Saya biasa bilang sama adik-adik saya, kamu di sini dipersiapkan untuk jadi jiwa wirausaha, jiwa mandiri. Luar biasa. SDM-nya diciptakan untuk bagaimana bisa melanjutkan orang tua punya kaki tangan, perpanjangan tangan daripada orang tua di kampung. Itu jadi pengalaman yang susah yang saya pernah hadapi itu dari anak-anak kita yang saya didik. Terus kadang datang, kadang tidak. Terus kadang ini karena mereka punya kesibukan, karena mereka juga tidak punya pikiran untuk tentang masa depan. Luar biasa. Jadi mereka lebih bermain-main dengan waktu. Luar biasa. Apa semua mungkin tantangan itu tuh. Terus tantangan yang kedua itu saya lihat dari tempat di mana saya bisa edukasi. Karena kami edukasi, kami harus pembelajaran. Setiap orang datang kami harus promosikan kopi Papua. Luar biasa. Tetapi kami juga menyampaikan kualitas kopi. Nah, tempat itu tidak ada, tapi puji Tuhan ini Kakak Yanto Eluai, anaknya Bapak Teis, dia menyediakan tempat ini. Dan tempat ini beliau sampaikan bahwa tempat ini jadi simbol kesatuan untuk orang Papua. Luar biasa. Jadi kebetulan kami jaga di sini sambil kami edukasi di sini. Luar biasa. Yang lain itu ada Bapak Pendeta Albert Joku, beliau yang memberikan kita tempat waktu itu di Puspenka di Hawaii. Jadi pada saat sebelumnya itu kami mengalami kendalanya di situ. Tapi sekarang kami sudah punya tempat untuk edukasi. Ada di Kalkote, itu Pak Bupati Kabupaten Jayapura yang memberikan kita kesempatan di situ. Yang kedua, di sini Kakak Yanto Eluai yang memberikan kita kesempatan. Luar biasa. Salah satu hal yang saya mungkin terinspirasi dari kakak tuh, kakak memang orang muda yang peduli tentang generasi. Karena memang menurut saya kita mau bilang Papua maju, tapi perubahan itu ada di anak muda. Anak muda kalau tidak dipersiapkan dengan mental wirausaha, kita akan selalu termanja, dan hidup itu termanja dan kita akan jadi malas, terbiasa manja. Jadi walaupun kita punya kekayaan alam banyak, tapi kita tidak jadi tuan di atas tanah. Dan itu salah satu hal yang sangat terinspirasi buat saya, dan memang kakak ini saya pikir salah satu orang inspirasi yang harus saya tanya-tanya ya. Makanya saya waktu datang ke sini pertama kali lihat ini, adalah wow, ini keren, luar biasa. Dan ini bisa menjadi pelajaran buat kita punya pejabat-pejabat, orang-orang yang punya uang. Saya pikir saatnya kita mempersiapkan generasi. Kalau mau bilang Papua akan baik, kita jangan bilang merdeka kalau ekonomi kita bergantung sama orang. Itu mungkin seperti itu. Dan luar biasa kakak. Sekarang harapan kakak untuk anak muda bagaimana? Anak muda ini arahnya gimana nih menurut kakak? Apa yang kakak lihat? Ya, terima kasih, itu penting ya. Memang saya pikir kesempatan ini mungkin pada pemirsa juga bisa simak baik, terutama buat anak-anak muda. Minum kopi dulu, santai saja. Oh iya, betul. Nah, ini kopi dari Pegunung Bintang. Ini namanya kopi V60. Kopi V60, V60. V60. V60 bakal bahasa Indonesia itu. Kok minum ini, kok datang ini, kok terlalu balik. Luar biasa, iya. Kembali lagi. Setelah minum, kamu anak muda dengar. Dapat inspirasi. Kalau orang Papua anak muda hari ini, pertama saya mau sampaikan gini, orang tua kita mempertahankan negeri ini waktu mereka mempertahankan alam, betul, dan sekitarnya. Mereka bertahan kebun, mereka hidup di kebun, mereka besarkan kita dari kebun, kita bisa pendidikan, dan Papua aman.
dan Papua punya masa depan. Tapi hari ini, generasi hari ini tinggalkan kampungnya, tinggalkan halamannya, tinggalkan alamnya, tidak mau kelola, dan dia lari-lari terputar-putar di sini. Percaya sama saya, kita sebenarnya mengarah kepada kematian. Jadi kami tidak ada sebenarnya kami tidak ada di dalam satu visi yang benar hari ini, karena kita sudah tinggalkan kehidupan. Jadi sebenarnya kami tidak ada di hidup, sebenarnya kami sedang mati. Kalau anak-anak muda hari ini kalau kembali seperti orang tua dulu lakukan, orang tua dulu berkebun dengan biasa. Iya. Orang tua dulu bangun rumah dengan alang-alang. Bagaimana anak-anak muda ini harus kembali mengelola sumber daya orang tua, harus lebih mengembangkan lagi. Betul. Dan bisa menghasilkan biaya. Iya. Kami tidak bisa di sini. Betul. Di sini boleh, tapi sambil kita kelola sumber daya alam kita. Betul. Jadi hari ini tuh saya mengajak kepada anak-anak muda, ayo dengar semua anak-anak muda ya. Kita pulang dan kelola sumber daya alam. Waktu kau sumber daya alam kau kelola, dunia akan takluk kepadamu. Sangat benar. Nah, untuk mensupport anak-anak muda, pemerintah Papua juga kita harus memperhatikan fasilitas itu untuk anak-anak muda. Itu luar biasa kakak, luar biasa. Terima kasih sekali, dan saya memang senang sekali kakak punya ide-ide yang bagus, dan saya pikir orang-orang seperti kakak yang layak jadi pemimpin di tanah ini. Itu pasti makmur, Papua ini makmur. Amin. Karena banyak sekali pejabat-pejabat, kita punya orang-orang pejabat pemerintah, mereka punya uang tapi kasihan, mereka bingung mau diapain. Makanya ini ya, minum kopi ini supaya otak tuh terbuka. Jadi kalau kamu yang di daerah Sentani, kakak ini dia lokasi di jalan mana ya kakak? Coba kasih alamat tuh. Ya, di sini Jalan Seretua. Ini Kampung Seretua. Ini tempat peradaban masyarakat Sentani di sini. Jadi kalau Seretuanya di sini, kalau Sere barunya tuh di Posuju Atas. Iya. Seretua nanti lewat jalan belakang bandara. Nanti sebelum pemancar ada radar pesawat, nanti belok kanan. Belok kanan masuk dapatlah di Deheleo. Di sini ada kebangkitan milenial Papua lainnya juga, ada roti Nehe. Ada roti enggonya ada di Yahim, tapi di sini ada roti Nehe yang dibuat oleh orang Papua juga. Roti Nehe itu roti wanita maksudnya, itu bahasa suku Yali. Luar biasa. Terus di sini ada kopi, terus ada minuman non kopi juga ada. Tadi saya lihat ada pizza lagi, pizza. Ya, itu roti Nehe itu. Oh, itu roti pizza Nehe itu. Pizza Nehe. Ya. Keren. Itu dibuat oleh anak Papua sendiri. Wow, that's amazing. Dari kita sudah bisa sekarang. Betul. Anak-anak Papua itu hebat-hebat. Saya selalu ingatkan bahwa kita punya potensi yang Tuhan kasih. Cuma karena kita dimanjakan, jadi otak kita sudah tidak mau bergerak, dan kita selalu mau dimanja-manja. Jadi betul sekali. Saya pikir kita potensi yang Tuhan kasih kita harus maksimalkan. Mungkin kakak mungkin sedikit tambahkan. Iya. Boleh. Kita harus belajar tentang waktu. Waktu itu uang. Waktu itu Tuhan. Time is money, ya. Waktu uang, tapi kalau saya bilang waktu Tuhan. Siapa yang tidak menghargai waktu, dia akan dibunuh oleh waktu. Tapi waktu kau menghargai waktu, waktu akan memuliakan dirimu. Itu penting. Iya. Jadi kalau anak milenial Papua, kalau hari ini Anda bermimpi untuk mau jadi usahawan, belajar untuk waktu. Jangan hari ini kau buka panas-panas, besok kau tutup. Itu tidak boleh. Saya punya rumus itu, di rumah di kedukaan, itu hanya saya yang berduka. Tapi bisnis saya tetap akan jalan. Iya. Itu rumus saya. Termasuk hari Minggu, saya beribadah, tapi bisnis tidak beribadah. Dia tetap akan jalan. Karena kita tidak boleh mengecewakan orang lain. Setiap hari itu adalah uang. Luar biasa. Fokus untuk itu. Jadi itu saya sarankan sekali lagi, waktu Tuhan. Jangan bermain-main waktu. Karena waktu Anda main dengan waktu, dia akan memakanmu. Tapi waktu kau hargai waktu, dia akan memuliakan dirimu. Luar biasa, teman-teman. Kalau kamu senang pemikiran, taruh komen di bawah sini. Dan saya juga memang betul, waktu itu sangat penting. Kita ini banyak buang waktu sekarang anak muda. Itu pelajaran buat saya juga, kakak. Terima kasih buat nasihat. Dan oke, sekarang kamu sudah dengar semua toh itu. Ini jadi kakak saya bisa bilang raja kopi juga. Dia bukan cuma buka kopi, tapi dia juga mengerti dan
mengerti asal-usul kopi dan sejarah kopi. Itu luar biasa. Ada orang yang pemilik kopi tapi kadang tidak mengerti sejarah. Tapi kakak nih, nanti kamu coba tanya dulu. Orang bilang harus banyak tanya supaya lebih kenal. Tidak kenal maka tidak sayang. Karena pembisnis kopi, kalau pembisnis kopi dia akan cari duit tanpa mengetahui kopi datang dari mana. Tapi pencinta kopi, iya, dia akan menghargai kopi. Kopi datang dari mana? Itu perbedaan. Juragan kopi beda. Juragan kopi itu dia bisnis. Pembisnis dan dia akan kejar duit. Dan mau kualitas kopi bagus atau tidak bagus dia akan menyediakan orang. Orang mau mati atau tidak dia tidak pusing, dia penting dapat duit. Tapi pencinta kopi dia akan menyediakan kopi terbaik. Dan kami akan menghargai kopi itu datang dari mana. Wow. Karena saya selalu bilang satu gelas kopi ini Anda sedang mengangkat tangan kiri orang tua kita di kampung. Jadi jangan lupa datang di kafe minum 10.000 Anda bayar, Anda sedang mengangkat petani. Bukan ke saya. Karena 10.000 yang Anda bayar saya akan kembalikan kepada petani. Terima kasih. Biasa. Wow. That's amazing, kakak. Thank you very much. And ini juga begini, dia punya nama kafe De Heleo. Yes. De Heleo Cafe. Ini di Danau Sentani, teman-teman. Ini di pinggir Danau Sentani. Jadi pokoknya satu jujur kakak, saya kalau pusing dapat inspirasi selalu datang sini. Dan ini tempatnya memang the location is perfect. It's so beautiful. Jadi terima kasih kakak. Dan terakhir, kakak punya pesan moral buat anak-anak Papua apa? Pesan moral itu pasti singkat dan jangan malu jika bermain dengan kopi yang pahit, karena yang pahit selalu berjujur. Karena kopi kita berkawan dan hanya dengan kopi menyatukan segala perbedaan. Luar biasa. Saya senang dengan kata yang di atas. Kopi ya, ketika otak perlu inspirasi begitu. Otak kalau butuh inspirasi datang ke sini dan minum kopi. Seperti di meja ini. Datang ke Heleo, luar jangan biasa. lupa minum kopi. Pesan saya yang terakhir dari Tommy ya, kakak Tommy Pagawak, bahwa hari besok itu ditentukan dari sekarang. Kalau anak-anak muda jadi penonton, besok kita akan selalu jadi penonton. Setuju. Maka itu be humble, rendah hati itu penting dan mau diajar oleh orang yang sudah tahu begitu. Jangan sudah tidak tahu bikin diri tahu, tidak bagus itu. Sekarang saatnya kita rendah hati, kita mau diajar dan kita saling menolong. Seperti kakak bilang, 10.000 tuh kita bantu petani begitu. Kita saling bantu. Support orang Papua tuh simpel. Membeli, mendorong apa yang mereka lakukan. Itu saja mendukung, tidak perlu kasih uang miliaran. Jadi itu pesan saya dan anak muda, ini saatnya kita bangkit, mandiri dan sejahtera. Itu seperti itu, apa visi misi Pak Lukas nanti kita yang jawab. Kalau Bapak Gubernur nonton, ingat, kita generasi ini akan menjawab. Maka itu anak muda, mari kita bersatu dan selalu. Kalau mau tahu lebih banyak tentang kakak, saya taruh kontak di bawah dan bisa kontak saya juga, saya akan arahkan kemana kamu pergi. Tempat ini memang luar biasa, tempat inspirasi. Tuhan Yesus memberkati. Saya Tommy. Saya Andrew Pabol. We're out. Stay classy. Tuhan berkati.